Seorang misterius dengan berpakaian serba hitam bergegas melewati lorong dan memukul kepala seorang wanita bernama Pak Bokja yang langsung tewas di tempat. Polisi menduga jika pembunuhan itu terjadi pada pukul 2 pagi, sementara polisi baru menerima kabar setelah pukul 9 pagi. Polisi menyatakan tidak ditemukan bukti DNA selain sidik jari pihak keluarga. 안태동, 안재구. Yang kini semua anggota keluarga harus diduga terlibat dalam pembunuhan ini. Di tempat lain, Detektif Lee dan Wo Ajin menyaksikan petugas sedang menjahit luka di kepala korban. Menurutnya, korban tewas karena pukulan benda tumpul. Detektif Lee menuduh Wo Ajin sebagai tersangka utama. 살해당한 박정수를 처음 만난 게 Dia menanyakan kapan pertama kali Ajin bertemu Bokja, dengan menjelaskan bahwa pertemuannya di saat dia mewawancarainya saat akan bekerja untuk menjadi perawat ayah mertuanya. Tapi detektif malah menduga jika Wo Ajin pernah bertemu Bokja sebelumnya di hotel. Setelah pemeriksaan selesai, Bokja dikremasi dan abunya dibuang ke laut. Dan drama ini pun dimulai. 이 자그마치 1조 7천억 원이에요. Cerita diawali kesehariannya. Seorang wanita bernama Ajin selalu berkumpul dengan emak-emak kalangan jet set. Dia meminta nomor telepon gerai sulam alis untuk menebalkan alis suaminya. Menurut cenayang yang didatanginya, untuk menghindari suaminya selingkuh dengan wanita lain dan merubah nasibnya. Sesaat kemudian, Jinhe menghubungi Ajin untuk memberitahukan Bokja akan menemuinya jam 3 sore untuk wawancara. Saat bertemu, proses wawancara pun berlangsung. Singkat cerita, Ajin menerima Bokja untuk bekerja. 내일부터 이리로 출근하시면 돼요. Tapi dia ingin bisa tinggal di rumahnya dengan alasan ayahnya bisa saja membutuhkannya di tengah malam. Selain itu, Bokja menceritakan hobinya dengan karya lukisan. Tentu sejalan dengan hobi Ajin. Di sebuah klinik, Ajin membawa suaminya Jae-suk untuk menato alisnya agar lebih tebal guna membuatnya lebih sukses. Walau dia kesakitan, dokter kembali menato alisnya. 이쁘냐? Saat keluarga berkumpul, ketua ngoceh-ngoceh karena wawancara tak melibatkan dirinya, karena ketua ingin didampingi pengasuh yang cantik dan bohai. Waduh, wes tuwe. 그거 내 맘에 안 들면 잘라버릴 거야. Selain itu, Ajin tak memperdulikan latar belakang Bokja, karena si Bokja dianggapnya lugu dan culun. Di rumahnya, Bokja mendapat telepon dari seseorang. Entah apa rencana mereka sebenarnya. 그래, 알았어. Saat mengakhiri panggilan itu, dia mendapat telepon dari Ajin yang memintanya untuk membawa fotokopi KTP-nya. 3 bulan sebelumnya, Bokja bekerja di tempat gym di mana Ajin dan ayah mertuanya berlatih di sana. 그 집 아들 둘이가 신통치한테. Dan dia kemudian bertemu dengan pelatihnya yang tampaknya pelatih pribadi ketua sedang diinterogasi Bokja. Ternyata Bokja ingin mengurus ketua ini sudah direncanakan sebelumnya. 뵙고 싶다는데 그 작가 번호 저한테 주세요. Enso, seorang kurator, memberitahukan jika Seng Hui, seorang pelukis, ingin menemuinya. Mereka pun sepakat untuk dikenalkan pada pemilik galeri. 박복자라고 합니다. Esok harinya, Bokja tiba di rumah untuk mulai bekerja mengurus ketua. Mengetahui ketua terbangun dari tidurnya, dia pun mendekat. Dan dia membungkuk untuk membantunya duduk. Saat dia melakukannya, dia menempelkan wajah ketua ke dadanya. Berlama-lama di sana beberapa saat. Sepertinya Bokja tahu jalan menuju hati pria ini. 벌써 아버님 방에 들어가신 거예요? Si Jomi terkejut karena si Bokja main nyelonong aja tuh masuk ke kamar ketua. Ulah Bokja tanpa konfirmasi lagi padanya membuat Jomi marah. Lagi-lagi si Bokja berulah dia ingin menggunakan kamar mandi milik ketua agar tak kehilangan konsentrasinya mengurus ketua. 다 상대적이잖아요. 아줌마! Walau Jomi telah melarangnya, tapi dengan speak-speak si Bokja tak ingin direndahkan dengan menggunakan kamar mandi khusus pembantu. Dengan jengkel, Bokja mengalah dan segera pergi ke kamar mandi atas. Tapi dia malah terjatuh dari tangga. Setelah memasang muka sedih, Bokja beruntung mendapat pembelaan dari ketua yang memarahi Jomi. 아니 화장실은 내 방에도 있는데. Ketua tak melarang Bokja menggunakan kamar mandinya. Saat makan malam, hanya ketuaan, Jomi, dan putranya. Ketuaan memanggil Bokja dan menyuruhnya makan bersama mereka. Tapi dia keberatan sambil menatap tajam ke arah Jomi.
Bokja mengalihkan pembicaraannya dengan mengatakan dia akan mengganti sprei ketuaan. Dengan membelikan sprei baru, ucapan ini membuat Jomi kesal karena itu sprei pemberiannya yang sengaja diorder dari luar negeri. Di saat Ajin muncul, dia meminta maaf karena harus menemani klien barunya di hari pertama Bokja bekerja. Dia tak menyadari ada ketegangan di ruangan itu. Jomi memutar matanya ketika Bokja menyebutkan sakit di punggungnya. Dan ketika Bokja pergi, ketuaan mengakui jika kepribadian Bokja baik namun dia kurang cantik dan bohai. Waduh. 좀 두고 보려고. 나랑은 따로 얘기해. Sementara Jomi akan memberitahukan ulah Bokja yang kurang ajar padanya saat mereka berdua. Di tempat berbeda, Jae-suk menjemput Ji-ho yang les seni. Dia terkejut melihat kecantikan Sung-hee yang masih unyu-unyu tak seperti istrinya. Hadeh. 지우 아버님? Sung-hee mengundangnya masuk untuk makan sementara Ji-ho menyelesaikan pelajaran seninya. Ajin duduk untuk percakapan pribadi dengan Jumi. Jumi mengatakan bahwa Bokja memiliki aura gelap dan bersikeras bahwa indera keenamnya mengetahui hal-hal ini. Dan meskipun Ajin tampak enggan mendengarnya, dia mengatakan bahwa jika Jumi merasa buruk tentang hal itu, dia akan memecat Bokja besok. 떡볶이 칼로리 300이라고. Kembali ke apartemen Sung-hee. Sung-hee memberi makan pada Jae-suk dan bahkan menyeka saus di sudut mulutnya dengan tisu. Dia bertanya apakah Jae-suk menyukai seni. Tentu saja dia berbohong dan mengatakan bahwa dia menyukainya. 그날의 마티스와 Entah beneran setia melayani ketua atau punya niat lain. Di rumah, Bokja sedang makan kesemek di kamarnya. Sementara Ajin memeriksa latar belakang Bokja. Dia terlihat berpikir setelah membacanya. Sehabis belanja spray dan selimut, Bokja mampir ke resto Cemumun. Ketuaan menelponnya dan menyuruhnya pulang cepat. 따라가야 될 거 아니야. Karena Bokja harus ikut dengannya untuk terapi fisik, lagi-lagi si Bokja yang memang mengenal Bong Seol yang akan menerapinya, meminta temannya itu untuk membatalkan terapi ketua hari ini dan memintanya agar jadwalnya dipindahkan besok. Wah, kacau ini mah. 먹고 싶어서 안 그래도. Dengan bocoran dari Bong Seol, Bokja memberikan makanan kulit babi pada ketua. Padahal keluarganya selalu melarangnya untuk memakan makanan itu. Dia pintar mengambil hati ketua. Saat Jomi bertemu dengan Bokja di dapur, dia bermaksud akan memberitahukan jika Ajin memecatnya. 이불을 바꿨더니 정말 잘 잤어. Belum juga ucapan itu dilontarkan, tiba-tiba ketuaan datang dan merasa nyaman tidur dengan selimut barunya, hingga dia tak melanjutkan ucapannya pada Bokja. Mendapat dukungan dari ketua, Bokja memberitahukan jika dia yang akan menyiapkan makan untuk ketua bahkan mencuci pakaiannya sendiri. Pokoknya saran Jomi yang selama ini diberikan pada ketua sedikit demi sedikit dirubah oleh Bokja. Tentulah si Jomi kesal. Ajin berusaha menenangkan Jomi agar membiarkan Bokja bekerja, yang penting ketua senang. Di masa lalu ketua memarahi Jomi karena ulah suaminya. Ini dia menyerahkan urusan rumah pada Ajin. Sejak pertemuan mereka, Jae-suk kini mengirimkan kue untuk Sung-hee. Wah, jangan-jangan dah. 달콤한 타르트는 Sementara Bokja juga makin berani melayani ketua, bahkan menciumnya, yang tentu ketua merasa muda lagi dah. Sejak ada Bokja, Jomi kini selalu memantau semua tindakannya, tentu untuk menjatuhkannya di depan ketua. Sayang ulahnya kepergok Bokja. Saking stresnya menghadapi si Bokja, Jomi pun minum-minum dah. 떡볶이 먹으면 여기서 나가기 싫어질 것 같아. Mendapat harapan dari Sung-hee, kini semakin berani saja si Jae-suk menemuinya sambil membawa bunga. 좋아해. Ketua sangat senang diajak jalan-jalan oleh Bokja yang selama ini hanya berada di rumah saja. Bokja mengakui tak sepenuhnya perasaannya pada ketua itu palsu. Dia terkadang merasa bersalah karena betapa pedulinya ketua pada dirinya. 참 고마웠어. Karena memang di dunia ini tak sepenuhnya perasaan itu asli atau hanya pura-pura. Lagi-lagi Bokja berbuat aneh, dia mengajak ketua untuk menari. Peristiwa ini kali pertama dilihat langsung oleh Ajin. Betapa Bokja dapat menaklukkan hati ketua. Dia membatalkan untuk memecat Bokja. Karena puas dengan pelayanan Bokja, ketua menyuruhnya untuk membeli apa saja yang dia inginkan.
Dengan diantar Pak Kim, dia pun pergi ke mall. 또 사고 구두도 사. Setelah membeli tas, sepatu, dan baju baru, Bokja terharu dan menangis dengan kebaikan ketua. Tiba di rumah, kebahagiaannya lenyap karena Jomi menampolnya dengan menuduhnya telah memanfaatkan ketua. 그게요. 내가 내버려 둘 줄 알아? Sambil membuang pakaian yang dibelinya. Duh, kasihan. Tentu harga dirinya tercabik-cabik karena telah dihina oleh Jomi. Dengan mengenakan barang-barang yang baru dibelinya, Bokja pun pergi dari rumah. Berita menghilangnya Bokja membuat ketua memarahi Jomi. 애미 네가 내보냈지? 모시고 올게요, 아버님. Apalagi Bokja tak mau menjawab teleponnya. Ajin berjanji akan membawa kembali Bokja ke rumah. Kemarahan ketua semakin menjadi-jadi sewaktu Jomi membantahnya. Dia tak segan-segan untuk mengusir Jomi dan suaminya dari rumah ketua. 월급까지 주잖아요. 너도 운기도 Setelah telepon Ajin juga dicuekan, Ajin menakut-nakutinya akan melaporkan hilangnya Bokja ke polisi. Hingga si Bokja ketakutan dan bersedia untuk bertemu Ajin. Setelah mereka bertemu, awalnya Bokja tak mau kembali ke rumah. Tapi Ajin dapat merayunya dan memberikan tips perawatan tas kulit barunya dan memberikan aksesoris buatannya. 저희 집에 한번 오세요. 진짜요? 네. Dengan kembalinya Bokja membuat ketua senang. Kali ini Bokja memijit kaki ketua sambil menanyakan di mana semalam Bokja tidur. Mengetahui Bokja tak punya rumah dan hutang, ketua bersedia membayarkan hutangnya karena uang yang dimilikinya juga tak bisa dibawa mati. 아니야. 다 싸질머지고 할 것도 아니고. Sementara anak-anaknya tak ada yang bisa diharapkan. Kedatangan Bujo, seorang ART, membersihkan rumah ketua dan rumah Ajin tanpa konsultasi dengannya membuatnya marah. Dia memberitahukan Bokja agar tetap berdiskusi sebelum memutuskan sesuatu tentang apapun di rumah mereka. 집단에는 도와드린다고 한 건 엄연히 저 집안 안주인이세요. Karena Bokja harus menghormati Jomi yang juga tinggal di sana. Seperti umumnya laki-laki, jika sudah mendapat gebetan baru, maka suami akan menjelek-jelekan istrinya di depan gebetannya. Untung gue enggak. Ucapan ini membuat Sung Hye merasa bersalah karena telah mengkhianati Ajin. 뭐든 큰 사모님한테 당신이 이 집에서 나가줬으면 좋겠어. Jumi pikir Bokja akan mengikuti arahannya sejak Ajin menceramahinya. Jumi menyuruh Bokja untuk mengontrak rumah dan besok paginya datang untuk merawat ketua. Tapi perkiraannya salah. Bokja akan mengajak ketua untuk pindah bersamanya. 무슨 말이야? 지금 저 혼자 나가란 말씀이세요? Jika dia mengetahui rencananya, pasti ketua akan marah dan shock. Bokja juga tahu dengan mengusirnya tentu suaminya berharap dapat warisan dari ketua. Walau ragu-ragu dengan hubungan mereka, tapi si Sung Hye tak menolak saat diajak berciuman. Bayangkan saja sejak dari dalam mobil hingga masuk ke rumah mereka terus berciuman. Hade, kacau. Saat Bokja menyelimuti ketua, tiba-tiba ketua memegang tangan Bokja dan berhayal jika dia akan menikah dengannya. Rencana ketua akan menikah diprotes oleh Jae-suk karena dia juga ingin menikah lagi. Saat itulah Ajin terbangun dari mimpinya. Mungkin inilah firasat buruk bahwa ucapan cenayang itu akan menjadi kenyataan. Ajin terbangun saat Jomi memanggilnya. Mereka terkejut karena Bokja tidur dengan ketua. Aje gile. Ulah Bokja sudah di luar batas. Kini Jumi benar-benar tak tahu harus berbuat apa padanya. Kejadian ini membuat Jumi merasa tak bersalah setelah memberikan aturan yang ketat pada Bokja. Ajin akan menyelesaikannya dengan Bokja. 새벽부터 어디 갔어? Tak seperti biasanya, Jae-suk pergi dari rumah pagi-pagi. Dia merasa aneh apalagi teleponnya juga tak dijawab. Ternyata suaminya datang ke rumah Sung Hye. Dia harus beralasan berolahraga pagi agar tak dicurigai istrinya. Wah, bener juga. Saat kembali ke rumah, tentulah si Jae-suk ngibul dengan berpura-pura telah berolahraga sepeda karena dirinya sudah mulai menua. Jadi mulai hari ini dia akan bersepeda setiap pagi. Jae-suk terkejut mendengar cerita ayahnya tidur dengan Bokja. Dia tak menganggap ada yang aneh dengan hal itu. Anggaplah si Bokja lembur hingga harus menemani ayahnya. Tak mungkin juga ayahnya akan menikahi perawatnya. 했다는 생각일까봐? 말도 안 돼. Setelah melihat Bokja, Jumi langsung menyerangnya. Dia menuduh Bokja dengan merendahkan dirinya. 아버님이 당신한테 곶감기라도 줄까봐? 듣자니 말씀.
dengan harapan ketua akan memberikan kunci brankas miliknya. Ucapan Jomi ini telah keterlaluan. Bokja menjelaskan bahwa ketua minta ditemaninya hingga dia tertidur, tapi malah dia juga ikut-ikutan ngorok di dekatnya. Tugasnya adalah menjaga kesehatan fisik dan mental ketua. 강병인이죠. Ocehan Bokja tentu tak dipercaya Jomi. Dia sengaja membuka pintu kamarnya agar tak jadi salah paham. Bokja dapat membalikan tuduhannya pada Jomi karena hingga kini dialah yang masih kesepian. Ocehan itu membuat si Jomi menampolnya. Begitu juga dengan Ajin, dia ingin mendapat penjelasan dari Bokja tentang peristiwa semalam karena dia hanyalah perawat ketua. Ajin memecat Bokja untuk segera pergi dari rumahnya. 그 자격에는 지켜야 될 선이 있습니다. Namun karena Bokja berjanji tak akan mengulanginya, Ajin memberikan kesempatan sekali lagi, tapi dia akan selalu mengawasinya. Hari itu Bokja mengganti spray tempat tidur ketua dan memberikan alat pendengarannya. Ajin menyuruh seseorang untuk menyelidiki latar belakang Bokja. Sementara Bujo menyelinap masuk ke kamar Bokja untuk mencari sesuatu yang dapat memojokkan dirinya. Sayang ulahnya diketahui Bokja. 그때 들어오지 말라고 말했죠? Bokja mengantar ketua untuk melakukan terapi fisik. Karena terlalu dipaksakan, sehingga kaki ketua menjadi sakit. Dalam perjalanan pulang, seorang rentenir menghubunginya. Tagihan hutangnya membuat Bokja kesal. Ketua yang mendengar hal itu akan membayar lunas hutangnya. 지가 알아서요. 바로 갚아줘. Bokja berlutut di hadapan ketua karena telah melunasi hutangnya. Dia berjanji tak akan melupakannya dan mengabdi padanya. Di tempat lain, Ajin bertemu dengan orang suruhannya. Informasi yang didapat mengejutkannya karena Bokja pernah dipenjara dengan kasus penipuan dan penggelapan 7 tahun lalu. Nah lo, di kamarnya, ketua sangat senang Bokja selalu membantunya. Berdasarkan informasi yang didapatnya, Ajin lagi-lagi memojokkan Bokja tentang dirinya yang mantan napi. Dia memecat Bokja karena status itu tak dapat ditoleransi lagi. 필요 없고 내일 당장 나가주세요. 회장님 생신상만. Bokja meminta Ajin agar membiarkannya tinggal hingga ketua ulang tahun karena dia akan membuatkan makanan spesial untuknya. Apalagi ketua baru saja melunasi hutangnya. Dia akan menuduhnya berkhianat jika pergi besok. Mendengar ketua melunasi hutangnya membuat Ajin terkejut. Namun Bokja akan menganggapnya sebagai gaji yang dibayar di muka hingga hari ulang tahunnya. Tak semua orang yang dipenjara itu penjahat. Beberapa orang di dunia ini hanyalah menjadi korban fitnah hingga harus dipenjara karena takdirnya mengharuskan mereka menjalani hal tersebut. Wah, bener juga. 약속 꼭 지키세요. 감사해요. Dia berjanji akan tinggal hingga hari ulang tahunnya dan akan memberitahukan tentang masa lalunya langsung dari mulutnya. Akhirnya Ajin percaya dengan janji yang diucapkan Bokja jika dia boleh tinggal hingga hari ultah ketua. Rupanya pembicaraan ini dikuping oleh Bibi Jo. Esok harinya, seperti biasa Jae-suk bersepeda dan dilanjut dengan naik taksi untuk datang ke rumah Sung Hye. Di hari yang sama, ketua mengajak Bokja nonton film dan jalan-jalan. Melihat seorang wanita membawa kucing, ketua tahu jika Bokja ingin memilikinya. Hingga tiba di rumah, Bokja membawa kucing yang dibeli ketua untuknya. Keberadaan kucing di rumah itu membuat Jomi ketakutan. Dia terkejut karena kucing itu miliknya yang baru saja dibelikan ketua. Saat menakut-nakuti Jomi, Ajin datang dan menegurnya. 뭐예요 이 고양이? Menurut Ajin, jika ketua alergi dengan bulu kucing, tapi Bokja tak dapat menolak saat ketua memberikannya. Dia berjanji akan membawa kucing itu di saat dia pergi dari rumahnya. Ajin tak memberitahukan status narapidana Bokja pada Jomi. 데리고 나간대잖아요. 순순히 Jomi merasa tidak nyaman tinggal di rumahnya sendiri. Dia juga terkejut mendengar ketua melunasi hutangnya. Bujo mulai menghasut Bokja pada Ajin dengan informasi yang belum pasti kebenarannya. Dan dia melanjutkan melaporkannya pada ketua tentang informasi tersebut. Bokja akan berhenti setelah ultah ayah mertuanya. 빚을 갚아주셨어요. 내가 쓰는데 네가 왜? Ketua jadi kesal di saat Ajin menanyakan alasan ayah mertuanya karena melunasi hutang Bokja. Bujo yang awalnya meledek Bokja yang akan pergi setelah ultah ayahnya, malah situasinya berbalik karena Bokja mengetahui status keluarga Bujo tentang sakit anaknya.
지고 입 닥쳐. 돈 필요한 거 아니야? Bokja tak akan pernah meninggalkan rumahnya ini. Hari itu Jae-hye anak ketua datang ke rumah untuk bertemu ayahnya. Setelah mendengar Bokja akan berhenti, membuat ketua sedikit kesal. Dia menolak untuk diajak jalan-jalan karena hari itu harus pergi ke kantor. Sambil menyemir rambut ketua, Bokja menceritakan kisah 7 tahun lalu. 7년 전에 골수 이식한데 드는 돈이 Di mana dia menolong anak yang sakit leukemia. Itu sebabnya mengapa dia berhutang 60 juta won untuk membayar operasi transplantasi sumsum tulang belakang. Karena itulah dia terpaksa melakukan penipuan di tempat dia bekerja yang berakhir di penjara. Bokja tak mungkin menceritakan hal itu di awal bekerja dengan ketua. Dia juga berjanji akan membayar hutangnya pada ketua yang telah menolongnya. 금수도 아니고 그렇게 봐도 안 되죠. Persiapan hari ultah ayahnya pun berlangsung. Selesai menyemir rambutnya, ketua menemui anak mantunya. Setelah mengenakan baju khusus, Bokja menemui ketua sambil membawa makanan yang dijanjikannya yang paling disukai ketua. Tentulah makanan itu kulit babi. Makanan itu menjadi tertawaan anak-anaknya. Lain lagi dengan Ajin dan Jomi yang merasa kesal dengan ulahnya. Apalagi melihat ketua mau disuapi oleh Bokja. 어디라고 그런 음식을? 돼지 껍데기가 어때서? Sementara di luar pagar seseorang dengan sengaja melepaskan kucing milik Bokja. Hingga membuat Jomi kaget dan merobohkan tendanya. Ulah Jomi yang takut sama kucing membuat Jae-hye marah karena mengacaukan acara mereka. Untunglah ketua selamat karena Bokja melindunginya dari tertibannya tenda. Sementara anak-anaknya pada kabur. 이들이 날 위해 그려줄 수 있냐? Ketua menolak Bokja pergi dari rumahnya. Dia jadi marah karena Ajin menentang keputusannya. Sambil berusaha berdiri dari kursi roda, ayahnya menjelaskan bahwa Bokja lah yang telah membantunya hingga dia dapat berdiri dan berjalan kembali. 내가 Sementara wajah Bokja babak belur karena tertimpa tenda. Sebelumnya Bokja mengajak Bong Seol untuk melakukan sesuatu di acara ultah ketua. Ajin kesal karena suaminya membela Bokja. Bokja kabur dari rumah sakit sementara Jomi yang sudah mabuk mengambil kucing Bokja untuk membuangnya. Tiba di kamarnya, Bokja terkejut karena kamarnya berantakan dan kucingnya menghilang. Mengetahui kucingnya dibuang Jomi, 내가 버렸어. walau hujan petir, Bokja tetap mencarinya hingga dia membawa kucingnya kembali ke dalam rumah. Untuk membalas dendam atas perbuatan Jomi, Bokja menemui anak Jomi bernama Ungyu untuk mengusirnya dari rumah. Karena kegaduhan itu, Ajin menanyakan pada Bokja apa yang sebenarnya terjadi. 이거 무슨 짓이에요? 홍규야. 정확하게 해명해요. Bokja sangat kesal dengan perlakuan Jomi yang selalu merendahkan dirinya, berbicara kasar hingga memukulnya. Dia selama ini masih dapat menahannya. Namun setelah Jomi membuang kucingnya, dia akan melawannya. 먼저 갖다 버린 게 누구야요? Dengan mengusir Ungyu untuk keluar rumah di saat hujan, situasi rumah sudah sangat kisruh. Ajin menyuruh Bokja secepatnya pergi. Bokja menolak untuk pergi dari rumah setelah ketua ultah. Tiba di rumah, ketua baru pulang dari rumah sakit untuk menjenguknya. Tapi malah Bokja sudah di rumah. 병원에 가는 길이었지. 회장님 걱정. Bokja menolak uang pesangon yang diberikan Ajin karena kini situasinya telah berubah. 그때랑 지금이랑 상황이 다. Seperti ABG yang baru menikah, Jae-sok sedang mandi bareng Sung-hee. Perlakuan ketua pada Bokja semakin membaik. Dia tak boleh lagi membersihkan kursi rodanya. 그게 그렇게 해. Sementara Ajin tambah pening aja deh bagaimana caranya mengusir si Bokja. 기름처럼 매끄럽고. Seperti bocah aja, ketua dibacakan dongeng oleh Bokja. Asmara diam-diam mereka kini mulai ketahuan oleh bawahan Jae-suk. Agar ketua mendapat kemajuan dalam melatih fisiknya, Bokja menyuruhnya untuk berlatih jalan. Sayang ketua belum bisa berlama-lama berdiri hingga terjatuh. 괜찮으세요? 우리 같이 살까? Di saat Bokja memeluknya, saat itulah ketua mengajak Bokja menikah dengannya. Tak ingin dianggap sebagai wanita matre, Bokja pun menolak. 회장님 건강 회복하는 거 말고 Mana mungkin dia akan menjadi istrinya. Makin hari ketua makin kesengsem aja sama si Bokja. Hingga ketua memberikan hadiah kalung mahal untuknya.
Mereka berkumpul untuk memberitahukan rekaman CCTV saat ulang tahun ayahnya, di mana tenda itu roboh. Tapi ketua keburu datang, dia memberitahukan pada anak mantunya jika ketua akan menikahi Bokja, yang tentu saja berita ini mengejutkan semua. 이 사람과 결혼할 생각이다. Tentu rencana ayahnya ditentang semua anak-anaknya, karena pernikahannya akan mempengaruhi juga nasib mereka. Di saat Ajin mengemukakan tentang status narapidana Bokja, ayahnya pun punya alasan karena Bokja menipu uang perusahaan demi menyelamatkan anak yang sedang sakit. 돈 없으면은 훔쳐서라도 고쳐줄 거 아니야? Hingga akhirnya Ajin memberitahukan video temuannya pada mereka jika robohnya tenda itu memang disengaja, namun tak dapat membuktikan siapa pelakunya. 날 이상하다고 생각했슈. Kini Bokja balik menyerangnya, dia menantangnya untuk memanggil polisi, karena mungkin saja kedua mantunya berbuat jahat. Jadi akan berbahaya jika ketua sendirian di rumah. Nah lo, karena ketua terus ditentang dengan rencananya, kini ketua malah mengusir Jomi daripada pernikahannya dengan Bokja batal. 싫으면은 나 자식 없다. Ujung-ujungnya semuanya jadi pada stres. Hade, kacau ini mah. 뭔데? 반대부 자식고야? Perselingkuhan Jae-sok hampir saja terbongkar, di mana Ajin dadakan datang ke kantor hanya untuk mengajaknya makan siang. Untung Sung-hee masih dapat ngumpet di kolong meja. 사모님 와 계십니다, 사모님. Berkat semangat Bokja, akhirnya ketua mulai dapat berjalan dengan baik. Ayah sudah berkali-kali mengusir Jae-hee agar segera pulang. Tapi putrinya yang muka tambang tak mau pergi selama ayahnya belum menjanjikan warisan apa yang akan didapatnya. 안 그럼 똥이야. 진짜 Padahal ayah tak mau memberikan sepeser uang pun untuk putrinya karena tak bisa mengelolanya. Mak-mak rempong yang bekerja di dapur membicarakan ketua yang akan menikah dengan Bokja. Wah, mereka tak terima karena harus memanggil ibu pada Bokja. 아, 설마요. 그러니까 결혼하겠다 가겠지. Lagian, apa ketua pusakanya masih bisa bangun? Jika masih agresif berarti Bokja bisa hamil dan mereka punya anak. Waduh, piye iki? Keberadaan Bong Seol di depan pagar rumah ketahuan Jae-hee yang sedang berolahraga. Karena memakai topi, dia mencocokkannya dengan rekaman video saat acara ultah. Mendengar berita tak baik, Bokja langsung menghubungi Bong Seol karena dia ketahuan sedang menguntit. Bong Seol beralasan jika dia ingin tahu kabar Bokja karena tak mau menjawab panggilannya. 안 파보겠지. 하겠지. Jika sampai tertangkap, Bokja menyuruhnya agar mengaku jika Jomi lah orang yang telah menyuruhnya. Tentu dengan imbalan, yang penting misi mereka tak tamat. Wajah Bong Seol tertangkap CCTV. Ajin tak mengenalnya, tapi wajahnya seperti tak asing lagi. Di mana dia pernah melihatnya ya? Karena seringnya Ji-ho melihat ayahnya selalu dekat dengan gurunya, hal itu mulai mencurigakan. Begitu juga dengan Jin-hee yang berniat datang untuk menjemput Ji-ho. Dia terkejut melihat Jae-suk malah sedang berduaan dengan Sung-hee. Di tempat lain, Bokja, Ajin, dan Jae-hee sama-sama mencari tahu apa yang seharusnya mereka lakukan, tentu dengan rencananya masing-masing. Setelah lama-lama memikirkan pria yang terekam kamera CCTV, akhirnya Ajin mengetahui siapa pria itu sebenarnya dan dia segera menghubungi Jin-hee. Dalam perjalanan pulang, Jae-suk terkaget dengan pertanyaan putrinya, apakah ayah menyelingkuhi ibunya? Bong Seol mengikuti perintah Bokja jika dia mengaku bahwa Jomi lah orang yang telah menyuruhnya untuk menguntit rumah ketua. Guna menyakiti dan mengusir Bokja, tentu berita ini mengejutkan Ajin. Dia mengenal Jomi karena dia pernah datang saat terapi ketua. Dengan penampakan raut wajah sedih dan berdosa di hadapan Ajin, dia meminta maaf karena memang sedang butuh duit dan berjanji akan merahasiakan hal tersebut. 먹자. 헨젤과 그레텔 읽어봤어. Agar Ji-ho tak cuap-cuap pada ibunya, Jae-sok mengajaknya makan es krim. Dia berdalih jika gurunya memang membantu ayahnya dalam pekerjaan. Itu sebabnya mereka jadi dekat. Karena Ajin mempercayai ocehan Bong Seol, sehingga dia harus berpura-pura tak mau menuduh Jomi yang mendalangi semuanya. 왜? 그럼 간단하잖아. 일단 집으로 갈게요. 기다리세요. Dan jika mereka harus melaporkannya pada polisi, tentu akan membuat citra perusahaan jadi buruk. Karena tuduhannya tak mendasar, Jin-hee akhirnya membatalkan untuk berterus terang tentang hubungan gelap Jae-sok dan Sung-hee. 너무해, 형부. Diam-diam Bokja dan Bong Seol bertemu. Untuk sementara, Bokja menyuruhnya agar tak menghubunginya.
나도 다른 사람 폰으로 전화 걸게. 연락할 때까지. Jika terpaksa, gunakanlah telepon orang lain. Mereka terdiam dan terkejut saat ketua memberitahukan Bokja Pulkam untuk memberitahukan kerabatnya jika pernikahan ketua akan dilakukan akhir minggu ini. 나랑 그 사람 둘이서 Ketua hanya akan melakukan pernikahannya berdua saja dengan Bokja, tanpa harus dihadiri anak-anaknya. 제가 준비하겠습니다, 아버님. Tiba-tiba Ajin mendukung niat ayahnya untuk menikah, yang tentu saja pernyataannya itu membuat yang lain terkejut. Sementara si Jinhe bertanya-tanya apa hubungan mereka sebenarnya ya. Akhirnya, Jinhe tak dapat lagi menahan rahasia Jae-suk. Dia memberitahukan Ajin. 다른 사람 입을 통해 듣고 싶지 않아. 내가 알아볼 테니까 너 Ajin sendiri yang akan melakukan penyelidikan pada suaminya, karena dia tak ingin mendengar perselingkuhan itu dari orang lain.